Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah rekan-rekan sekalian yang sama-sama saya hargai dan saya hormati, saya Aziza Rahmah dengan NIM 20140200042 ingin mempresentasikan atau menjelaskan video mengenai yaitu manhajul bahas atau metode penelitian. Baiklah rekan-rekan, sebelum itu marilah kita bersama-sama untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan manhajul bahas. Manhaj itu bisa kita definisikan secara 3. Yang pertama yaitu metode, yang kedua yaitu perantara, yang ketiga yaitu proses. Tetapi secara lingkupnya dari ketiga yang dapat kita simpulkan tadi, manhaj itu adalah metode. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan maharoh. Apa itu maharoh? Maharoh itu adalah keterampilan. Kemudian ada lagi dengan anasir. Apa itu anasir? Anasir itu adalah unsur bahasa. Nah, ini merupakan tingkatan bahasa atau komponen bahasa yang terbagi menjadi 2, yaitu maharoh dan juga anasir. Kemudian manhaj secara bahasa diambil dari kata nahaja, atau penelitian itu ialah metode yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. Kemudian, ada lagi di dalam suatu metode penelitian itu kita sebut dengan ilmiah. Mungkin rekan-rekan banyak yang mengetahui mengenai ilmiah ini. Tapi akan saya jelaskan, ilmiah ialah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa maksudnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Artinya, sesuatu yang kita ambil itu ialah sesuai dengan faktanya atau ilmiah yang kita cari, dan tidak. Untuk memulai dari penelitian tersebut, kita harus mencari yaitu yang dinamakan dengan masalah. Apa itu masalah? Masalah dalam penelitian itu sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang berlawanan dan yang ketidaksesuaian dengan teori atau faktanya. Misalkan, seharusnya sebagai umat muslim menjawab salam itu dengan kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktanya masih banyak dari umat muslim yang menjawab salam dengan kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bisa jadi itu disebut dengan masalah atau masalah umumnya. Tetapi ketika kita landaskan di dalam pelajaran bahasa Arab, contohnya, seharusnya mahasiswa bahasa Arab membawa buku saku untuk menghafal mufradat. Faktanya, masih banyak mahasiswa bahasa Arab yang terbata-bata dan lupa akan penghafal mufradatnya. Kemudian, teman-teman sekalian, dari masalah tersebut dapat kita simpulkan dengan al-mushkilah fil khalfiyatul bahas wa dirasal uliyah. Yaitu, kita jelaskan secara sistematis apa yang dimaksud dengan manfaat, teori penggunaan, dan faktanya dari suatu permasalahan. Pengertian dari manfaat yaitu sesuatu yang bisa dipergunakan untuk hal yang akan kita bawa ke masyarakat nanti. Dari suatu landasan itu, maka ada 3 landasan umum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua yaitu landasan teoritis, dan yang ketiga yaitu landasan faktual. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis? Landasan filosofis merupakan proses pendidikan yang menjadi keyakinan perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa dengan filsafah yang menjadi keyakinan. Kemudian landasan teoritis yaitu merupakan sesuatu metode atau sesuatu landasan yang mencakup mengenai metode-metode penggunaannya, landasan-landasan terdahulunya, maka itu akan dibahas di landasan teoritis. Kemudian landasan faktual. Landasan faktual itu landasan yang mana kita dapat mencari tempat faktanya dan juga di mana kita dapat melakukan penelitian dari sebuah masalah yang kita temukan.
Kemudian di dalam landasan filosofis itu pun terbagi menjadi 3. Yang kemudian yaitu akan saya jelaskan mengenai landasan faktual. Jadi, landasan faktual itu kita dapat menggunakan sumber-sumber yang mana kita mendapatkan fakta sesuai dengan apa yang kita teliti. Contohnya yang pertama yaitu paper. Paper itu yang mana buku-buku atau buku-buku pendahuluan yang bisa kita telaah atau kita teliti. Kemudian person, apa yang dimaksud dengan person itu yaitu orang yang mana kita itu dalam penelitian kita bisa mewawancarai atau kita bisa menanyakan bagaimana faktanya atau integritasnya dalam suatu penilaian pendidikan itu. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat. Benar atau tidaknya adanya suatu tempat itu, maka itu yang dinamakan place atau tempat agar kita dapat mengetahui dan memberikan bukti secara nyata bahwa adanya tempat penelitian yang kita teliti. Contohnya, landasan faktual itu misalkan kita akan pergi ke madrasah sanawiyah, maka kita pastikan apakah ada madrasah sanawiyah itu atau hanya angan-angan saja atau hanya foto dari Google saja. Maka harus kita survei dan mengetahui betul apakah ada atau tidaknya. Baiklah, selanjutnya yaitu pemilihan judul dan penelitian terdahulu atau yang kita sebut dengan ikhtiyarul maudhu' wa dirasah sabiqah. Apa yang dimaksud dengan pemilihan judul? Yang dimana dalam pemilihan judul ini tentu kita harus tahu apa masalahnya yang seperti kita pelajari tadi. Apa masalahnya yang kita dapati, maka akan dapat kita judul yang akan kita telaah. Seperti yang akan lebih ringkasnya yaitu relevansi. Yang dimana relevansi itu menghubungkan antara peneliti dan judul. Harus kita hubungkan dan harus relevan antara judul dan juga peneliti. Kemudian perbedaan. Apa itu perbedaan? Perbedaan itu meneliti perbedaan yang terjadi dari komponen yang mana tujuan ada, metode ada, hasil juga ada. Kemudian lokus. Apa yang dimaksud dengan lokus? Lokus itu adalah lokasi atau kelas yang kita teliti. Misalkan kita akan meneliti di kelas 9, maka kita harus survei dan pergi setidaknya ke kelas itu untuk bagaimana cara kita mengetahui proses atau kemudian kita masuk kepada asumsi dan juga hipotesis. Mungkin rekan-rekan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan asumsi dan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis adalah bentuk pertanyaan yang ingin dibuktikan dalam penelitian. Misalkan kita berhipotesis bahwa besar rata-rata kelompok A ini tidak berbeda dengan kelompok B. Sedangkan asumsi itu adalah bentuk pernyataan yang digunakan untuk melengkapi kekurangan informasi data atau keterbatasan lingkup penelitian dalam penelitian, dan misalkan pendapatan dalam penelitian itu diasumsikan tetap. Nah, itulah yang dinamakan dengan asumsi atau hipotesis. Asumsi itu lebih jelasnya itu keyakinan yang bisa dibuktikan. Kemudian yaitu rumusan masalah tadi. Rumusan masalah itu pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan wartawan. Seperti apa yang kita tanyakan seperti wartawan. Misalkan wartawan bertanya, bagaimana cara kita mempelajari bahasa Arab? Pertanyaan kita tuh harus berbeda dengan apa yang wartawan sampaikan. Kemudian, misalkan apa yang dimaksud dengan dalam hipotesis ini ada HI dan HO. HI itu contohnya kita contohkan langsung, media gambar, pengaruh media gambar berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa. HO itu pengaruh media gambar tidak berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa. Maka inilah yang disebut atau contoh dari asumsi dan hipotesis yang kita temui. Baiklah, mungkin sekian presentasi dan juga penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.